dengan Bapak siapa? Pak Tomo. Apa perusahaannya apa? PP Putra Harapan Jaya Sentosa. Perusahaannya dirintis sendiri atau melanjutkannya? Sekarang sih generasi kedua. Almarhum bapaknya yang merintis. Ya. Kalau saya memilih perusahaan itu kenapa Pak? Apa ya alasannya? Nerusin dia. Satu, terus kedua kesempatan yang waktu itu orang tua waktu itu rame itu di bidang rotan, dan awalnya kan kerja di perusahaan orang lain, terus mendirikan perusahaan sendiri, dia tetap di bidang rotan, furniture. Berdiri mungkin sejak lama, tapi legalitas perusahaan itu tahun 86. Legalitas perusahaan itu ada bikin CV itu, pembelinya sih lama. Bahan baku yang dipilih itu diimpor apa? Dikirim, dibeli dari situ, dari ya masih bukan impor sih ya, masih dari domestik dalam negeri, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Sumatera. Banyakan bahan baku rotan dari luar Jawa, dan di sini juga banyak depot-depot yang menjual bahan baku rotan dengan berbagai macam ukuran dan kualitas. Pemilihan bahan bakunya itu seperti apa? Itu tergantung kebutuhan. Kalau kursinya yang harus besar, bahan baku kita pilih yang besar. Terus kalau emang harus buat warna-warna tertentu yang natural, nggak warna-warna yang gelap, coklat tua atau hitam apa, ya harus kita kualitas yang AB. Jadi kualitas bahan baku itu ada AB, BC, CD. AB itu paling bagus. Terus berikutnya BC dan CD. Nah, terus itu juga tergantung permintaan dari pembeli, bayar. Ukuran besar kecilnya bahan juga tergantung barang yang akan kita buat. Kelebihan dan kekurangan bahan baku yang dipilih? Banyakan sih kelebihannya karena elastis ya, itu nggak mudah patah kalau rotan. Terus durasi masa pakainya juga awet kalau di sini. Cuman kalau di mereka precision per musim. Jadi kalau musim semi, musim panas, mungkin di negara-negara Eropa sana juga musim, atau di Jepang itu baru pakai. Nah, kalau musim dingin ya enggak, biasanya kadang-kadang ada yang sudah rusak ya masukin ke tungku aja buat pembakaran gitu. Jadi tiap saat kita juga tetap produksi dengan barang yang sama, repeat order terus. Nah, kelebihannya itu elastis, gampang dibentuk dalam gampang dibuat dalam bentuk apapun gitu. Kelebihannya itu. Kekurangannya ya mungkin ordernya kurang banyak. Ya ada sih sebenarnya. Kekuatan yang diproduksi dan dijual di perusahaan? Banyak. Kan rotan furniture itu ada kursi, sofa, meja, rak, terus mungkin troli, ada kontrak, bukrak, kursi juga ada kursi tamu, sofa, kursi buat di teras, kursi makan, macam-macam itemnya banyak. Terus juga ada bed, tempat tidur gitu kan, ranjang-ranjang, terus partisi, dekat ruangan, pembatas ruangan, kap lampu, banyak macam. Namanya furniture. Nah, rotan diolah menjadi produk yang siap dijual? Proses produksi dari rotan batangan ya ukuran mungkin di atas 4 meter panjangnya atau ukuran itunya, harus dipotong sesuai dengan keinginan,
terus masukin ke ovenan steam kira-kira setengah jam, terus dibengkokin sesuai dengan keinginan juga, dibengkokin, imal artinya dibentuk sesuai dari ukuran, terus assembling diberdirikan dulu. Nah, setelah itu diikat, dianyam, nah selesai dirangka udah jadi kursi. Proses finishing, dempul, amplas, warna dasar sampai top coat sampai terakhir packing. Ada cara khususnya nggak kalau bikin kayak khususnya kayak dari bahan dasar yang lain? Enggak, sama karena handmade, kerajinan tangan masih ya, jadi dia masih manual pakai tangan juga, jadi nggak ada yang khusus apapun, nggak ada treatment khusus satu pabrik ke pabrik lain beda, hampir sama semua hampir sama. Banyak kita per bulan 6 kontaineran. Satu kontainer kalau untuk kemarin muat punya bulu dari itu satu kontainer 456 pieces. Terus kalau Taiwan ya sekitaran gitu 400-an. Jadi mungkin ya dalam sebulan di rata-rata 500 kali 6 3.000 dibagi 30. Hitung banyak berapa?